CCTV merekam punggungnya, sandal jepitnya, cara ia lari yang tidak panik, seperti orang yang pergi, bukan orang yang kabur. Tapi ada satu hal yang tidak terekam kamera manapun, dan itu ada di dalam kepala seorang nenek 68 tahun yang masih duduk di aspal waktu semua orang sudah lari. Bu Lastri tidak tahu namanya. Ia hanya tahu wajahnya dan cara supir itu rem mendadak yang selalu pelan di depan palang perlintasan kereta. 10 tahun ia naik angkot yang sama, setiap Selasa, setiap Jumat, dan tidak satu kali pun mereka saling tahu nama. Sampai pagi itu, sampai ia melihat seseorang membuka pintu supir paksa, dan di tangan orang itu ada sebuah botol plastik yang tutupnya sudah terbuka. Ada yang menarik dalam kasus ini, bukan cuma apinya, bukan cuma pelakunya, tapi satu detail kecil yang tersimpan di dompet korban yang tidak ada yang tahu artinya. Sampai Yati membukanya sendirian di kamar rumah sakit tengah malam. Subscribe dulu dan tonton sampai scene terakhir, karena ada satu fakta di akhir cerita ini yang akan bikin kalian diam sejenak. Ini tentang api, tapi lebih dari itu, ini tentang apa yang dipilih seseorang untuk dilihat waktu semua orang lain memilih untuk tidak melihat. Samsul tidak tahu bahwa 1 minggu lagi kain lap kuningnya akan hangus terbakar bersama dashboard angkotnya. Pagi itu, ia masih menggunakannya seperti biasa. 2 kali usap di spion kiri, 1 kali di kanan, lalu lipat dan masuk ke saku pintu. Angkotnya nomor kode 08. Cat hijaunya sudah buram di sisi kiri, tapi masih kinclong di depan karena ia sering poles bagian yang orang bisa lihat duluan. Ia periksa rem tangan, injak kopling 2 kali, lalu keluarkan kendaraan itu dari gang sempit dengan cara yang persis sama seperti 6.000 hari sebelumnya. Istrinya belum bangun. Ia tidak membangunkannya. Di kontrakan 2 kamar itu, Yati sebenarnya sudah terbangun sejak azan subuh. Ia hanya berpura-pura tidur karena tahu Samsul tidak suka dilihat waktu berangkat. Ada sesuatu dalam diri suaminya yang butuh merasa pergi tanpa disaksikan. Ia dengar suara kunci motor digantung di paku, lalu suara pintu besi ditarik pelan, lalu sunyi. Baru setelah itu ia bangun, rebus air, dan duduk di depan mesin jahitnya sambil menunggu subuh benar-benar terang. Di meja makan ada nasi yang dibungkus plastik. Dibungkus Yati sejak jam 2 malam karena tidak bisa tidur. Lagi-lagi karena nyeri itu. Samsul sarapan di warung Mang Ujang yang buka paling pagi di Jalan Jati Baru. Nasi uduk sepiring, teh manis 1 gelas, tidak pernah lebih. Ia duduk di meja paling pojok menghadap ke jalan. Bukan karena mau menyendiri, tapi karena dari situ ia bisa lihat kalau ada angkot lain yang mulai jalan lebih awal. Persaingan di Tanah Abang tidak pernah kasar di permukaan, tapi semua orang di sana tahu siapa duluan, siapa yang sering ambil jatah, siapa yang pura-pura tidak tahu aturan. Samsul termasuk yang tahu semua itu, hanya ia tidak pernah merasa perlu bicara keras. 20 tahun di jalan mengajarinya bahwa yang paling tahu aturan adalah yang paling diam. Tempat ngetemnya sudah ada sejak sebelum Samsul jadi sopir. Bahkan bapak mertuanya dulu juga pernah berhenti di titik yang sama, di bawah pohon akasia depan toko besi, sebelum toko itu berganti jadi minimarket. Titik itu bukan milik siapa-siapa secara resmi, tapi semua orang tahu itu punya Samsul secara tidak resmi. Sopir lain yang bergabung di sana selalu minta izin dulu, atau setidaknya mengangguk. Itu saja sudah cukup. Pagi itu, tempat itu masih kosong waktu Samsul datang. Ia parkir, buka jendela,
dan menyalakan radio yang sinyalnya setengah-setengah, tapi cukup untuk dengar campur sari dari stasiun yang tidak pernah ia tahu namanya. Bu Lastri berangkat dari kosannya pukul 6.15, seperti biasa, dengan tas belanja batik hijau yang sudah separuh termakan jamur di bagian bawahnya, tapi masih kuat. Ia jalan kaki 7 menit ke titik ngetem Samsul. Tidak ke halte resmi, karena di halte resmi angkotnya sering sudah penuh. Di titik ini, ia selalu dapat tempat duduk di depan kiri. Ia tidak tahu kenapa sopir itu selalu tunggu sebentar sebelum jalan meski hanya ada 1 penumpang. Tapi ia sudah terbiasa dan keterlambatan 7-10 menit itu tidak pernah ia permasalahkan. Pagi itu ia beli koran dari kaki 5 sebelum naik, meski matanya sudah tidak kuat baca tanpa kacamata, karena kata orang otaknya harus terus dipakai. Samsul mengenal Bu Lastri seperti ia mengenal semua penumpang tetapnya. Bukan dari nama, tapi dari kebiasaan. Ada yang selalu turun di depan gang, ada yang selalu bayar pas, ada yang selalu tanya harga meski sudah tahu. Bu Lastri adalah penumpang yang tidak pernah komplain, tidak pernah minta berhenti di luar titik biasa, dan selalu duduk persis di tempat yang sama. Bagi Samsul itu artinya penumpang yang menghormati ritme, dan di jalan, ritme adalah segalanya. Ia tidak tahu apa-apa soal hidup perempuan tua itu. Tidak tahu ia tinggal sendiri, tidak tahu anak-anaknya di Bandung sudah bertahun-tahun tidak pulang, tidak tahu setiap Selasa dan Jumat adalah hari paling ramai dalam minggu Bu Lastri. Hari-hari itu angkot masih jalan, tapi semua orang yang naik tahu ini tinggal menghitung waktu. Ojek online sudah makan separuh penumpang sejak 3 tahun lalu. Samsul bisa lihat itu dari uang setoran yang mulai sering mepet. Dulu sisa bersih 300 ribuan. Sekarang kalau tembus 200 sudah syukur. Anaknya yang sulung pernah tanya, kenapa tidak ganti profesi saja? Dan Samsul menjawab dengan cara yang dipakai banyak lelaki seusianya. Tidak menjawab, hanya meneruskan makan. Yang ia tidak bilang ke anaknya, yang tidak pernah ia bilang ke siapapun, adalah bahwa ia takut. Bukan takut miskin, tapi takut tidak tahu mau kemana kalau tidak ada jalan ini lagi. Cicilan angkotnya masih 3 tahun lagi. Itu angka yang sering muncul di kepalanya waktu macet. Bukan dengan panik, tapi dengan cara yang sama seperti orang mengecek apakah kompor sudah mati sebelum tidur. Ia pernah hitung ulang di atas kertas rokok. Kalau setor lancar, kalau penumpang tidak turun drastis, kalau tidak ada onderdil besar yang jebol, maka 3 tahun itu bisa lewat. Kata kalau dalam hitungan itu ada 3. Yati pernah sekali saja ikut suaminya ngetem. Tahun lalu, waktu lebaran dan tidak ada kerjaan jahitan. Ia duduk di bangku penumpang paling belakang sambil bawa kipas plastik. Dan dari sana, ia perhatikan bagaimana Samsul kerja. Cara ia memegang setir dengan 1 tangan waktu jalan pelan, cara ia hampir tidak pernah klakson, kecuali benar-benar terpaksa. Cara ia angguk ke sopir lain yang ia kenal tanpa perlu senyum. Pulangnya, Yati bilang 1 kalimat yang tidak pernah dilupakan Samsul, bahwa suaminya terlihat seperti orang yang sangat tahu tempatnya di dunia ini. Samsul tidak tahu itu pujian atau bukan, tapi ia simpan. Ada 1 sopir yang belakangan ini sering muncul di sekitar jalur Samsul. Parkir sembarangan, ambil penumpang di titik yang bukan miliknya, pindah-pindah trayek seenaknya. Beberapa sopir lain sudah kasak-kusuk soal dia, tapi tidak ada yang mau konfrontasi langsung, karena tidak jelas siapa bosnya dan apakah dia punya backing. Samsul sudah lihat dia 2 kali. Sekali di dekat pasar Tanah Abang, sekali lagi di depan stasiun. Kedua kali itu orang itu memarkir kendaraannya dengan cara yang sama. Miring sedikit, mengambil jatah orang lain. Seolah ruang di depannya adalah hak yang tidak perlu diminta. Samsul tidak bilang apa-apa. Ia hanya pindah sedikit. Karena hari itu ia tidak mau repot.
Kamis sore, 4 hari sebelum kejadian, Samsul pulang lebih cepat karena hujan deras dan penumpang sepi. Ia beli gorengan 5 biji di depan gang, makan 2 di angkot, 3 dibawa pulang buat Yati. Yati tidak lapar, tapi ia makan 1 karena tahu itu cara Samsul bilang ia ingat. Malam itu mereka duduk di depan TV yang siarannya sudah beralih ke streaming, tapi mereka masih pakai antena karena belum sempat ganti. Nonton berita yang setengahnya tidak mereka mengerti konteksnya. Samsul tidur lebih cepat dari biasanya. Yati masih di depan mesin jahitnya sampai jam 11 dan nyeri itu datang lagi, lebih lama dari biasanya. Anak bungsu Samsul, Randy, kuliah semester 3 di kampus swasta di Depok. Biayanya dari tabungan Yati dan hasil ngetop Samsul yang disisihkan 50.000 per hari kalau bisa. Randy tidak sering pulang karena indekos dan Samsul tidak pernah tanya kenapa. Ia anggap itu wajar karena ia sendiri waktu muda juga tidak sering pulang ke Indramayu. Yang ia tidak tahu adalah bahwa Randy sebenarnya sering pulang ke Jakarta. Jumat pagi, 3 hari sebelum kejadian, Bu Lastri naik angkot Samsul seperti biasa. Hari itu ia beli lebih banyak dari biasanya. Bawang, cabai, dan 1 ikat kangkung yang terlihat terlalu besar untuk 1 orang. Samsul tidak tanya untuk siapa, tapi ia anggap ada tamu. Atau mungkin tetangga yang dititipi belanjaan. Bu Lastri duduk di bangku kirinya sambil pegang koran yang belum terbuka. Dan sepanjang jalan, ia tidak baca, hanya pegang. Waktu turun, ia lebih hati-hati dari biasanya menuruni tangga angkot. Dan Samsul tanpa sadar pelankan angkot sebelum benar-benar berhenti penuh. Sesuatu yang tidak pernah ia sadari ia lakukan. Sabtu, 2 hari sebelum kejadian, Samsul dengar dari sesama sopir bahwa ada angkot baru yang mulai berani ambil titik ngetem di depan toko besi lama. Bukan sopir lama, sopir baru yang tidak jelas asalnya, tidak punya trayek tetap. Ceritanya berbeda-beda, tergantung dari mana sumber ceritanya. Ada yang bilang dia backing ormas, ada yang bilang dia cuma cari setoran harian. Ada yang bilang dia memang sengaja cari masalah karena sudah kena usir dari jalur lain. Samsul dengarkan semua versi itu sambil minum kopi di warung Mang Ujang. Ia tidak berkomentar. Tapi keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ia datang ke titik ngetemnya 30 menit lebih awal dari biasanya. Malam minggu itu, Yati masak sayur asem dan ikan asin. Menu yang sudah jadi penanda tidak kasat mata bahwa keuangan bulan ini sedang ketat. Samsul makan tanpa tanya, karena ia juga tahu. Mereka sudah cukup lama menikah untuk bicara soal uang tanpa kata-kata. Setelah makan, Samsul duduk di teras kontrakan yang hanya cukup untuk 2 kursi plastik, ngerokok sambil lihat orang-orang lewat. Ia selalu lakukan itu waktu ada sesuatu yang sedang ia timbang dalam kepala. Bukan masalah besar, hanya sesuatu yang belum ketemu tempatnya. Yati lihat itu dari balik tirai, tapi tidak keluar. Ia sudah tahu kapan suaminya butuh ditemani dan kapan butuh dibiarkan. Minggu pagi, 1 hari sebelum kejadian, Samsul libur. Ia gunakan waktu itu untuk servis kecil angkotnya sendiri di depan gang. Ganti filter udara, cek kampas rem, lap seluruh kaca dari dalam. Beberapa anak kecil di gang itu duduk nonton dari jarak aman, sambil gigit es mambo. Samsul tidak terusik. Ia sudah terbiasa jadi semacam tontonan sore di gang itu. Yang ia tidak tahu adalah bahwa sore yang tenang itu adalah sore terakhir angkotnya berdiri utuh. Ia poles spion kiri untuk kedua kalinya hari itu, karena pertama tadi kurang bersih di pinggirannya. Malam itu, Randy menelepon. Singkat, hanya tanya kabar, minta uang kos bulan depan dititip lebih awal. Samsul bilang oke, tapi wajahnya berubah sedikit setelah telepon ditutup. Bukan marah, hanya capek dengan cara yang tidak mudah dijelaskan. Yati tidak tanya apa isi teleponnya,
karena sudah tahu. Ia ambil buku tabungan dari laci, hitung sebentar, lalu kembalikan. Malam itu, Samsul tidur dengan posisi yang tidak biasa. Miring ke kanan, menghadap tembok. Sesuatu yang hanya dilakukan kalau kepalanya sedang terlalu penuh untuk menghadap ruangan. Senin dini hari, hari kejadian. Samsul bangun pukul 4.30, 15 menit lebih awal dari biasanya. Tidak ada alarm berbunyi, tidak ada mimpi buruk yang ia ingat. Ia hanya bangun, duduk di tepi kasur sebentar, lalu ke kamar mandi. Yati yang tidur ringan merasakannya pergi, tapi tidak membuka mata. Di dapur, air sudah Yati siapkan sejak tengah malam di termos. Suami yang berangkat pagi adalah waktu paling sunyi yang ia tahu caranya mencintai. Samsul minum 2 gelas, makan nasi bungkus yang sudah disiapkan Yati, lalu mengambil kain lap kuningnya dari gantungan di belakang pintu. Waktu Samsul keluar dari gang, langit masih gelap dengan biru di ujung timurnya. Ia tidak ada firasat. Itu yang selalu membuat cerita seperti ini berat untuk diceritakan. Bahwa di pagi hari seperti itu, semua orang yang belum tahu apa yang akan terjadi terlihat sangat biasa. Ia klakson kecil ke satpam ronda yang masih jaga di ujung gang. Satpam itu balas dengan lambaian. Samsul belok kanan, masuk ke jalan yang lebih besar, dan mulai memanaskan mesin sambil menyalakan radio dengan sinyal setengah-setengah itu. Campur sari lagi. Selalu campur sari di jam segini. Pukul 5.47, Samsul sudah di titik ngetemnya. Di bawah pohon akasia, depan bekas toko besi yang kini jadi minimarket. Ia lap spion kiri, 2 kali usap. 1 kali di kanan, lalu duduk dan tunggu penumpang pertama. Langit Tanah Abang mulai terang. Suara kota mulai tumpuk-menumpuk. Dan di ujung jalan itu, sebuah angkot lain berjalan pelan ke arahnya. Lambat, seperti tidak terburu-buru, seperti orang yang sudah tahu ia akan sampai kemana. Samsul lihat angkot itu. Angkot itu tidak berhenti di belakangnya. Ia berhenti tepat di depannya, mengambil 1 meter jatahnya, dan parkir miring ke kiri. Angkot itu parkir miring ke kiri, mengambil 1 meter jatah Samsul, dan mesinnya mati begitu saja, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan. Samsul tidak langsung turun. Ia duduk sebentar, tangan di setir, mata di spion tengah yang memantulkan bagian belakang kendaraan itu. Plat nomornya beda provinsi, bukan Jakarta. Sopirnya tidak keluar, hanya duduk di balik kaca yang sedikit buram. Dan dari pantulan spion itu, Samsul tidak bisa baca wajahnya. Ia turunkan kaca jendela, tapi tidak bilang apa-apa dulu. Hanya biarkan angin pagi Tanah Abang masuk. Sopir angkot itu akhirnya keluar. Muda, 30-an, celana pendek dan sandal jepit. Rokok sudah di bibir sebelum kakinya menyentuh aspal. Itu Fajar, meski Samsul belum tahu namanya. Fajar tidak melihat ke arah Samsul waktu keluar. Ia langsung jalan ke warung kecil di seberang untuk beli minuman. Seolah tempat itu adalah tempat yang sudah lama ia kenal dan sudah lama jadi miliknya. Samsul perhatikan cara jalan. Penumpang pertama datang. Seorang bapak dengan tas kerja dan sepatu yang sudah butuh sol baru. Ia menuju angkot Samsul tanpa ragu, karena Samsul yang paling depan. Tapi Fajar tiba-tiba muncul dari arah warung dan melambai ke penumpang itu dari kejauhan. Penumpang itu berhenti sebentar, bingung, lalu naik ke angkot Fajar, karena itu yang paling dekat dengannya sekarang. Samsul lihat itu dari spionnya. Ia tidak klakson, tidak turun.
Ia ambil kain lap kuningnya dan lap spion kiri sekali lagi, meski sudah bersih, karena tangannya butuh sesuatu untuk dilakukan selain mengepal. Fajar kembali ke posisinya setelah penumpang itu naik, dan kali ini ia lihat ke arah Samsul sebentar. Bukan tatapan konfrontasi, tapi tatapan yang lebih buruk dari itu. Tatapan orang yang tahu ia salah dan memilih tidak peduli. Samsul turun dari angkotnya. Ia jalan pelan ke arah Fajar. Bukan dengan langkah cepat, bukan dengan tangan mengepal. Ia sampai di sisi kendaraan Fajar, ketuk kaca 2 kali. Dan waktu Fajar turunkan kaca, Samsul bicara pendek saja. Tempat ini sudah ada yang punya. Dan kalau mau ngetem di sini, ada caranya. Hanya itu, tidak lebih. Kalimat yang sudah ribuan kali diucapkan di jalanan kota ini oleh ribuan sopir lain. Sopan, singkat, dan seharusnya cukup. Fajar menjawab sesuatu yang membuat udara di antara mereka berubah teksturnya. Bukan makian, bukan ancaman langsung, tapi kata-katanya disusun dengan cara yang memastikan Samsul tahu ia tidak dianggap. Ada senyum kecil di ujungnya, jenis senyum yang lebih menyakitkan dari tamparan karena tidak bisa dilaporkan ke siapapun. Samsul diam sebentar, lalu ia angguk, bukan tanda setuju, tapi tanda bahwa ia sudah dengar dan sudah simpan. Lalu ia balik ke angkotnya. Beberapa sopir lain yang parkir lebih jauh melihat kejadian itu. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Jalan Tanah Abang pagi hari punya cara sendiri untuk berpura-pura tidak melihat. Pukul 7.15, penumpang mulai ramai. Bulastri datang seperti biasa, dengan tas batik hijaunya, naik ke bangku kiri depan, dan tidak tahu apa-apa soal yang baru terjadi 20 menit lalu. Samsul jalankan angkotnya seperti biasa. Rem pelan di depan palang perlintasan, sein kanan sebelum pindah lajur, berhenti di titik yang sudah hafal di luar kepala. Tapi ada yang sedikit berbeda pagi itu. Ia lebih sering lihat ke spion tengah dari biasanya. Dan setiap ada angkot lain di belakangnya, tangannya sedikit lebih erat di setir. Bulastri tidak tahu itu. Ia baca koran. Atau pura-pura baca. Siang itu, di warung Mang Ujang, Samsul cerita singkat kedua sopir yang biasa ngopi bareng, Pak Darto dan Hendra. Ia tidak dramatisir, hanya cerita faktanya. Ada yang ambil titiknya, ia tegur, orangnya jawab tidak sopan. Pak Darto langsung tahu siapa. Ternyata Fajar sudah kena usir dari titik lain di dekat stasiun minggu lalu. Hendra bilang lebih baik dilaporkan ke koordinator angkot saja, biar ada yang ngomong resmi. Samsul minum kopinya sampai habis sebelum menjawab. Dan jawabannya adalah bahwa ia tidak mau bawa-bawa nama koordinator untuk hal sekecil ini. Pak Darto dan Hendra bertukar pandang, tapi tidak bilang apa-apa lagi. Sore itu, Fajar masih ada di sekitar jalur yang sama. Bukan di titik ngetem Samsul lagi. Ia sudah geser beberapa meter, tapi cukup dekat untuk terasa seperti kehadiran yang disengaja. Samsul perhatikan itu dari sudut mata setiap kali lewat. Fajar tidak melakukan apa-apa yang bisa dijadikan alasan untuk konfrontasi. Ia hanya ada, parkir sedikit terlalu dekat, ambil penumpang yang seharusnya jadi antrean angkot lain. Itu cara yang sudah Samsul kenal, bukan pelanggaran besar. Hanya gesekan kecil terus-menerus sampai yang satunya menyerah atau meledak duluan. Samsul tahu polanya. Ia juga tahu bahwa mengenali pola tidak selalu berarti bisa keluar darinya. Pulang sore itu, Samsul beli gorengan 3 biji. Makan 1 di angkot, 2 dibawa pulang. Yati taruh gorengan itu di meja, tapi tidak langsung makan karena sedang nunggu minyak panas untuk masak. Mereka tidak banyak bicara malam itu. Bukan karena ada masalah di antara mereka, tapi karena 20 tahun bersama mengajarkan bahwa diam bersama
bisa jadi bentuk komunikasi yang jauh lebih padat dari kata-kata. Samsul mandi, sholat, lalu duduk di depan TV. Di kepalanya masih ada senyum kecil di ujung bibir Fajar itu. Dan yang paling mengganggu bukan senyumnya, tapi bahwa Samsul tidak tahu harus taruh di mana kemarahan yang tidak bisa ia ucapkan. Malam itu Yati perhatikan suaminya lebih diam dari biasanya. Bukan diam yang sama dengan diam di teras sambil ngerokok, tapi diam yang berbeda teksturnya, lebih ke dalam. Ia tidak tanya langsung. Ia ambilkan segelas teh, taruh di sebelah Samsul, lalu kembali ke mesin jahitnya. Cara Yati bertanya adalah dengan tidak bertanya. Dan biasa. Selasa pagi, sehari sebelum kejadian, Samsul berangkat di waktu yang sama. Tapi kali ini ia perhatikan titik ngetemnya dari kejauhan sebelum parkir. Fajar belum ada. Ia parkir, lap spion, nyalakan radio. Penumpang pertama dan kedua naik tanpa hambatan. Pukul 6.30 semuanya masih normal. Dan justru normalitas itu yang membuat Samsul tidak bisa sepenuhnya tenang. Karena ia tahu sesuatu yang menunggu di tempat yang tepat selalu terasa lebih menekan dari sesuatu yang sudah terjadi. Bu Lastri tidak naik Selasa itu, bukan hari belanjanya. Tapi ada penumpang baru yang naik di titik yang sama. Perempuan muda, bawa anak kecil, tanya berapa kali soal ongkos sebelum naik. Samsul jawab sabar. Di tengah jalan, anak kecil itu mabuk kendaraan dan Samsul harus berhenti 2 kali. Sekali di pinggir jalan Jati Baru, sekali lagi dekat perempatan. Penumpang lain agak gelisah, tapi tidak ada yang komplain keras. Samsul buka jendela lebih lebar, jalankan kendaraan lebih pelan. Bukan karena prosedur, tapi karena itu yang ia rasa perlu dilakukan. Siang itu, Hendra temui Samsul di warung dan bilang bahwa Fajar kemarin sore juga sempat ribut kecil dengan sopir dari jalur lain di dekat Pasar Palmerah. Tidak sampai fisik, tapi kata-katanya keras dan ada beberapa orang yang lihat. Samsul dengarkan itu sambil makan siangnya, nasi padang bungkus yang ia beli kalau hari sedang lumayan. Ia tidak beri reaksi besar, hanya tanya satu hal, apakah ada yang lapor ke koordinator? Hendra bilang belum. Samsul angguk, lanjutkan makan. Yang ada di kepalanya bukan rencana apa-apa, hanya kalkulasi tenang seorang lelaki yang sudah 20 tahun belajar bahwa jalan ini punya hukumnya sendiri. Dan hukum itu tidak selalu butuh ditulis di atas kertas. Selasa sore, Fajar muncul lagi. Kali ini ia parkir lebih dekat dari kemarin. Bukan di titik Samsul, tapi cukup untuk mengambil 2-3 penumpang yang seharusnya jadi giliran Samsul. Samsul lihat itu tapi tidak turun. Ia tunggu. Penumpang datang, masuk ke angkotnya, ia jalan. Siklus itu berulang 3 kali sore itu. Dan setiap kali Fajar ambil penumpang yang bukan haknya, ada sesuatu yang menambah berat di dalam dada Samsul dengan cara yang tidak bisa ia timbang di timbangan manapun. Waktu Samsul hampir selesai hari itu, satu putaran terakhir sebelum pulang, ia melintas di depan titik ngetempnya dan lihat Fajar sedang ngobrol dengan 2 orang yang bukan supir, bukan orang pasar, bukan penumpang. Cara mereka berdiri dan cara Fajar bicara ke mereka punya dinamika yang berbeda dari obrolan biasa. Samsul pelankan angkot sebentar, lihat dari kaca, lalu teruskan jalan. Ia tidak tahu siapa 2 orang itu, tapi ada sesuatu yang ia rasakan di punggungnya waktu melewati mereka. Bukan takut, hanya semacam tahu bahwa sesuatu sedang disusun, meski ia tidak tahu bentuknya. Malam Selasa, Yati masak yang ada, mie goreng dan telur dadar.
Samsul makan banyak, yang biasanya tanda harinya lumayan, meski memang tidak selalu begitu. Setelah makan, ia keluarkan kertas dari laci. Bukan kertas hitungan cicilan yang lama, tapi kertas baru. Dan ia tulis sesuatu dengan pena. Yati tidak melihat apa. Rabu dini hari, hari kejadian. Yati terbangun karena nyeri di perutnya lebih kuat dari biasanya. Ia duduk di tepi kasur sebentar, ambil napas, lalu ke dapur minum air hangat. Samsul masih tidur. Dari posisi itu, Yati bisa lihat punggung suaminya naik turun pelan. Tidur yang terlihat nyenyak, meski ia tahu Samsul jarang benar-benar nyenyak. Ia tidak membangunkan suaminya. Ia siapkan nasi bungkus, taruh di meja, lalu kembali tidur. Nyeri itu reda sedikit setelah setengah jam. Dan di tengah separuh tidurnya yang tipis itu, Yati tidak tahu bahwa nasi bungkus yang ia siapkan itu akan jadi satu-satunya hal yang ia berhasil siapkan untuk Samsul pagi itu. Pukul 4.45, Samsul bangun, ke kamar mandi, makan nasi bungkus Yati, ambil kain lap kuning dari balik pintu. Semua persis seperti biasa. Ia periksa dompetnya. Ada kertas lipatan itu masih di sana, di belakang KTP. Ia tidak buka, hanya pastikan ada. Lalu ia keluar, hidupkan angkot, dan mundur pelan dari gang. Langit masih gelap. Di ujung timur ada jingga tipis yang belum jadi apa-apa. Samsul tidak lihat ke langit, ia lihat ke jalan, seperti selalu, karena jalan adalah yang paling ia tahu. Pukul 5.52, Samsul sudah di titik ngetemnya. Fajar belum ada. Ia lap spion, nyalakan radio, tunggu. Penumpang pertama naik pukul 6.05. Bapak tua dengan peci yang selalu bayar lebih karena katanya kembaliannya repot. Samsul berangkat satu putaran, kembali lagi ke titik pukul 6.48. Dan di sana, tepat di depan tempat yang sudah 20 tahun jadi miliknya, tanpa surat, tanpa nama, tanpa apa-apa selain waktu. Fajar sudah parkir. Bukan di belakangnya, bukan di sebelahnya, tepat di titiknya. Samsul parkir di belakang angkot Fajar. Ia turun. Ia jalan ke sisi kendaraan Fajar dengan cara yang sama seperti 2 hari lalu. Pelan, tidak terburu-buru. Ia ketuk kaca. Fajar turunkan kaca. Dan untuk kedua kalinya dalam 3 hari, Samsul bicara. Kali ini 1 kalimat saja, lebih pendek dari yang pertama, tapi diucapkan dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk salah paham. Fajar dengarkan. Lalu Fajar nyalakan mesin angkotnya, mundur dan pergi. Samsul lihat angkot itu sampai menghilang di tikungan. Ia pikir itu selesai. Dan mungkin itulah yang paling berbahaya dari pagi itu, bahwa segalanya terlihat selesai. Fajar pergi di tikungan itu, dan Samsul kembali ke kursi supirnya seperti orang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang memang tidak seharusnya jadi masalah besar. Ia nyalakan rokok pertamanya hari itu, sesuatu yang jarang ia lakukan sepagi ini. Asapnya ia hembuskan pelan keluar jendela yang terbuka setengah. Di dalam kepalanya tidak ada alarm. Hanya sedikit lelah. Jenis lelah yang datang bukan dari fisik, tapi dari harus menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah jelas dengan sendirinya. Penumpang mulai datang. Ia matikan rokok sebelum habis, masukkan ke asbak, dan siap berangkat. Bulastri datang pukul 7:03. Sedikit lebih lambat dari biasanya, karena tadi ada antrian di warung bubur dekat kosannya. Ia naik ke bangku kiri depan, taruh tas batik hijaunya di pangkuan, dan bilang sesuatu ke Samsul dengan nada yang biasa saja. Bukan tentang apa-apa yang penting. Mungkin soal panas atau soal pasar yang katanya makin sumpek.
Samsul jawab singkat sambil lihat ke kaca spion. Penumpang di belakang sudah 4 orang, cukup untuk berangkat. Ia sen kiri, cek kaca kanan, lalu masuk ke arus jalan. Hari itu terasa seperti hari Rabu yang biasa. Dan memang begitulah harusnya. Putaran pertama berjalan lancar. Samsul antar penumpang sampai titik akhir di dekat Senen, lalu kembali dengan 2 penumpang baru dari arah sebaliknya. Jalanan mulai padat, tapi belum macet. Di lampu merah dekat jembatan layang, ada pengamen anak-anak yang ketuk-ketuk kaca. Samsul kasih 1.000, seperti biasa, karena ia punya aturan sendiri soal itu. Kalau ada uang receh di konsol, ia kasih. Kalau tidak ada, ia angkat tangan tanda maaf. Hari itu ada. Bu Lastri sudah turun di pasar Tanah Abang, berpisah seperti biasa tanpa banyak kata. Samsul tidak tahu itu bukan perpisahan terakhir mereka hari itu. Pukul 7.41, Samsul kembali ke titik ngetemnya untuk putaran kedua. Ia parkir, matikan mesin sebentar untuk istirahat 2 menit. Sesuatu yang ia lakukan setiap putaran kedua, karena katanya mesin juga butuh napas. Ia minum air mineral dari botol yang diselipkan di samping kursi. Jalanan di depannya ramai. Pedagang kaki 5 sudah buka semua, ojek online hilir mudik. Suara klakson mulai menumpuk dari kejauhan. Tidak ada tanda apa-apa. Langit sudah putih penuh. Matahari sudah di atas atap toko-toko. Samsul ambil koran bekas dari laci dan baca sekilas berita yang sudah 2 hari lalu. Bu Lastri kembali ke titik ngetem pukul 7.53. Belanjanya cepat hari itu karena cabai habis lebih awal dari biasanya dan antrian di lapak langganannya panjang. Ia naik ke angkot Samsul lagi, bangku kiri depan lagi, tas batik hijau di pangkuan lagi. Ada 2 penumpang lain di bangku belakang. Seorang perempuan muda dengan earphone dan seorang bapak yang kelihatannya mau ke kantor. Samsul bilang sebentar lagi jalan, tunggu 1-2 penumpang lagi. Bu Lastri tidak keberatan. Ia keluarkan kembalian dari kantong untuk dihitung ulang. Kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Pukul 7.58, 1 penumpang lagi naik. Perempuan bawa belanjaan besar, langsung ke bangku paling belakang. Samsul nyalakan mesin. Dan di detik yang persis sama dengan mesin menyala itu, dari arah kiri, dari arah tikungan tempat Fajar menghilang tadi pagi, sebuah angkot masuk ke jalur itu dengan kecepatan yang tidak cocok untuk jalan sesempit itu. Samsul lihat dari spion kiri. Ia kenal angkot itu. Ia kenal cara parkirnya yang miring ke kiri. Ia matikan sein yang sudah ia pasang dan tunggu. Angkot Fajar berhenti tepat di belakang Samsul. Bukan di sampingnya, bukan di depannya. Di belakang, dekat, seperti orang yang datang untuk bicara. Samsul tidak turun, ia tunggu dari dalam. Lihat spion tengah. Fajar turun dari angkotnya. Bukan dengan gaya orang yang mau parkir atau mau cari penumpang. Ada sesuatu yang berbeda dari cara ia berjalan kali ini. Lebih cepat, lebih tujuan. Seperti orang yang sudah tahu apa yang akan ia lakukan sebelum kakinya menyentuh aspal. Samsul buka pintu sopirnya. Ia mau turun. Tapi Fajar sudah sampai duluan. Fajar buka pintu sopir Samsul dari luar. Bukan ketuk, bukan minta izin, langsung tarik. Samsul yang setengah berdiri dari kursinya terdorong ke belakang sedikit oleh gerakan pintu itu. Dari bangku depan kiri, Bu Lastri berbalik. Bukan karena tahu apa yang terjadi, tapi karena suara pintu yang dibuka paksa punya bunyi yang berbeda dari biasanya. Penumpang di belakang juga merasakan sesuatu berubah, meski belum ada yang berteriak. Ada 1 detik di sana. 1 detik yang sangat penuh, di mana semua orang di dalam angkot itu masih percaya ini hanya akan jadi pertengkaran biasa. Fajar pegang sesuatu di tangan kirinya.
botol plastik, tutup sudah terbuka. Samsul lihat itu. Hidungnya menangkap baunya sebelum otaknya selesai memproses gambarnya. Bensin, bau yang ia kenal dari bertahun-tahun isi bahan bakar. Tapi hari ini baunya berbeda karena datang dari arah yang salah, di waktu yang salah, dari tangan yang salah. Ia coba turun dari kursi, tapi ruang di antara kursi dan pintu yang terbuka itu sempit, dan Fajar sudah mengangkat botol itu. Bu Lastri melihat semuanya dari jaraknya yang hanya 2 kursi, dan seluruh hidupnya yang sudah 68 tahun itu, dalam 1 detik mengajarinya satu hal: pergi. Bensin itu menyiram masuk ke kabin sopir, ke kursi, ke setir, ke baju Samsul. Dinginnya cairan itu yang Samsul rasakan pertama, bukan panas. Otak manusia punya cara aneh untuk memperlambat waktu di momen seperti ini. Dan Samsul sempat lihat dalam perlambatan itu bahwa Bu Lastri sudah berdiri dari bangkunya. Perempuan muda dengan earphone di bangku belakang sudah mulai teriak. Bapak yang mau ke kantor sudah melompat ke arah pintu belakang. Semuanya bergerak. Dan Fajar mengeluarkan korek. Bu Lastri melompat keluar dari pintu depan kiri, pintu penumpang yang memang tidak terkunci, tepat sebelum api menyala. Kakinya mendarat tidak sempurna di aspal. Lututnya membentur keras, tapi tubuhnya langsung berguling menjauh dari angkot, seperti sesuatu yang sudah dilatih selama bertahun-tahun, meski tidak pernah benar-benar dilatih. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa melakukan itu. Nanti ia akan bilang ke semua orang yang tanya bahwa ia tidak tahu, bahwa tubuhnya bergerak sebelum kepalanya memerintah. Tas batik hijaunya tertinggal di bangku. Belanjaan Selasanya berserakan di aspal. Api menyala di kabin sopir dalam hitungan detik. Cepat, seperti sesuatu yang sudah lama menunggu izin. Samsul merasakan panas itu pertama di punggungnya, lalu di lengannya, lalu di semua tempat sekaligus. Ia keluar dari angkot, bukan melompat, tapi terjatuh keluar. Dan aspal menerima beratnya dengan keras. Orang-orang di sekitar yang tadinya hanya lihat mulai bergerak. Ada yang lari mendekat, ada yang lari menjauh, ada yang berdiri diam dengan mulut terbuka karena tubuhnya tidak tahu harus pilih yang mana. Samsul berguling di aspal. Di kepalanya bukan nama Yati, bukan nama Randy. Hanya satu pikiran datar yang aneh, bahwa ia belum setor hari ini. Fajar lari, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ia lari ke arah gang sempit di belakang deretan warung. Celana pendeknya, sandal jepitnya, tubuhnya yang 30-an itu menghilang dengan kecepatan orang yang sudah tahu kemana akan pergi, bahkan sebelum melakukan apa yang baru saja ia lakukan. Beberapa orang sempat lihat arahnya, tapi api di angkot itu lebih menarik perhatian dari satu orang yang lari. Dan api selalu menang melawan saksi, setidaknya untuk beberapa menit pertama. Bu Lastri duduk di aspal dengan lutut berdarah dan napas yang tidak mau teratur. Dari posisi itu, ia lihat angkot Samsul yang sudah mulai dimakan api dari dalam. Jendela-jendelanya memerah, asap hitam mulai naik. Ia lihat Samsul di aspal beberapa meter dari kendaraannya. Ada orang-orang yang mengerumuninya. Ada yang siram air dari botol, ada yang teriakkan hal-hal yang tidak bisa ia dengar karena telinganya sedang berisi suara yang tidak ia kenali. Ia coba berdiri, kakinya tidak mau langsung patuh, tapi matanya tidak bisa berhenti lihat ke arah Samsul. Karena dari semua yang baru terjadi, satu-satunya yang ia tahu pasti adalah bahwa ia harus jadi saksi, bahwa seseorang harus jadi saksi. Pemadam kebakaran datang 12 menit kemudian. Terlalu lama, tapi tidak ada yang bisa salahkan siapa. Karena kemacetan Tanah Abang pagi hari adalah sesuatu yang sudah ada sebelum kota ini punya nama. Api di angkot sudah merambat ke jok belakang waktu mereka datang. Kain lap kuning di saku pintu sudah tidak ada bentuknya. Radio yang setengah sinyalnya itu sudah bisu.
Dan di konsol tengah angkot itu, di antara abu dan plastik yang meleleh, ada botol air mineral yang setengah tadi. Sekarang sudah tinggal gumpalan bening yang tidak lagi punya nama. Samsul dibawa ke rumah sakit dengan motor ojek yang pertama datang. Bukan ambulans, karena ambulans belum ada. Dan yang ada adalah orang-orang yang masih percaya bahwa bergerak cepat lebih penting dari bergerak benar. Punggungnya luka bakar, lengan kirinya luka bakar, sebagian rambutnya hangus. Ia sadar sepanjang perjalanan itu, dan yang ia minta ke pengemudi ojek itu adalah agar seseorang menelepon Yati. Bukan ke polisi, bukan ke koordinator angkot, bukan ke siapapun yang punya jabatan atau wewenang. Hanya Yati. Yati menerima telepon itu pukul 23.23 dari nomor yang tidak ia kenal. Ia sedang di depan mesin jahit dengan jarum yang belum ia pasang benang karena tangannya nyeri dari semalam. Telepon pertama ia angkat dengan tangan yang masih pegang jarum itu. Dan berita yang masuk ke telinganya membuat jarum itu jatuh ke lantai tanpa suara. Ia tidak ingat bagaimana ia sampai keluar gang. Ia tidak ingat siapa yang akhirnya antar ia ke rumah sakit. Yang ia ingat hanya satu hal, bahwa tadi malam ia tidak tanya apa yang ditulis Samsul di kertas itu. Bu Lastri diperiksa petugas medis di lokasi. Lututnya dibersihkan, ia diberi air minum yang ia tidak langsung teguk karena tangannya masih gemetar. Seorang polisi datang dan mulai tanya-tanya. Bu Lastri menjawab semua yang ia tahu. Nama tidak tahu, wajah tahu, angkot tahu nomor kodenya, arah larinya tahu, botol plastiknya lihat, koreknya lihat, semuanya lihat. Matanya tidak bergerak dari titik di aspal tempat Samsul tadi terjatuh. Sekarang sudah ada jejak gosong di sana, berbentuk tidak karuan. Dan di tepinya ada pecahan kaca spion yang entah dari bagian mana. Bu Lastri tahu itu spion kiri. Ia hafal bentuknya. Di titik ngetem itu, setelah asap mulai tipis dan kerumunan mulai bergeser, tersisa bangkai angkot yang hitam dan seorang pedagang gorengan yang tidak jadi buka dagangannya karena kompor gasnya ia matikan waktu api tadi terlalu dekat. Perempuan muda dengan earphone itu sudah pergi entah kemana. Tidak ada yang sempat minta namanya. Bapak yang mau ke kantor sudah pergi juga. Bajunya ada noda abu di lengan kirinya yang mungkin tidak ia sadari sampai-sampai di tempat kerja. Dan di antara puing-puing angkot Samsul yang masih mengepul tipis itu, seorang anak kecil berdiri dan tunjuk ke sesuatu yang menggelitik rasa inginnya. Tapi ibunya tarik tangannya menjauh sebelum sempat dilihat. Fajar sudah tidak ada di Tanah Abang waktu semua orang masih sibuk dengan api itu. Polisi sudah dapat keterangan awal, deskripsi fisik, warna angkot, nomor pelat yang hanya diingat setengah oleh satu saksi. CCTV minimarket di seberang titik ngetem merekam sebagian kejadian. Yati sampai di UGD pukul 9.14, 1 jam setelah telepon itu, karena tidak ada kendaraan langsung, dan ia harus ganti 2 angkot dengan lutut yang tidak bisa berhenti gemetar. Samsul sudah di ruang tindakan waktu ia datang. Perawat bilang sadar, stabil, luka bakar derajat 2 di punggung dan lengan kiri. Yati duduk di bangku plastik UGD dan tidak menangis. Bukan karena tidak mau, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar dari tangis yang sedang ia tahan di dada. Sesuatu yang belum punya nama. Di sampingnya ada ibu-ibu lain yang menunggu dengan urusan masing-masing. Dan tidak ada yang tahu bahwa perempuan dengan jari-jari kapalan dan mesin jahit di rumahnya itu baru saja kehilangan satu-satunya sumber cicilan yang belum lunas. Samsul dibawa ke kamar rawat sore harinya. Punggungnya dibalut, lengan kirinya dibalut. Wajahnya tidak terluka,
tapi matanya punya tampilan orang yang baru saja melewati sesuatu yang belum sepenuhnya ia percaya sudah terjadi. Waktu Yati masuk ke kamarnya, mereka tidak langsung bicara banyak. Yati duduk di kursi di sisi ranjang, pegang tangan Samsul yang tidak dibalut. Dan itu saja sudah cukup untuk beberapa menit pertama. Yang pertama kali Samsul tanyakan bukan soal rasa sakitnya, bukan soal Fajar, bukan soal angkotnya yang hangus. Ia tanya, apakah Yati sudah makan? Yati bilang sudah, padahal belum. Dompet Samsul diserahkan ke Yati oleh perawat bersama barang-barang lain yang ikut masuk UGD. Yati simpan di tasnya tanpa buka. Baru malam itu, waktu Samsul sudah tidur dan kamar rumah sakit sudah sepi, ia keluarkan dompet itu dan periksa isinya satu persatu. KTP, SIM, foto lama yang sudah pudar warnanya, uang yang tidak banyak. Dan di belakang KTP ada kertas lipatan itu. Yati buka perlahan. Tulisan tangan Samsul, nomor plat angkot, nama jalan, dan satu kalimat pendek di bawahnya yang membuat Yati harus baca 2 kali untuk yakin ia tidak salah baca. Ia lipat kembali kertasnya. Ia tidak langsung tidur sampai subuh. Kabar itu menyebar di jalur angkot Tanah Abang dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh berita buruk. Sebelum siang, hampir semua supir yang kenal Samsul sudah tahu. Pak Darto dengar dari Hendra. Hendra dengar dari pedagang gorengan yang tidak jadi buka dagangannya pagi itu. Versi ceritanya berbeda. Bu Lastri memberikan keterangan resmi di kantor polisi sektor Rabu siang. Duduk di kursi kayu di depan meja petugas yang mengetik dengan 2 jari. Pelan. Dan Bu Lastri harus mengulangi beberapa bagian karena ketikan itu tidak secepat ceritanya. Ia ceritakan semuanya dari awal. Dari ia naik angkot, dari suara pintu dibuka paksa, dari botol plastik, dari korek, dari lompatan yang tidak sempurna ke aspal. Petugas tanya apakah ia bisa identifikasi wajah. Bu Lastri bilang, bisa. Ia bilang itu dengan nada yang tidak ragu, karena wajah orang yang mau membakar kendaraan di depan mata adalah jenis wajah yang tidak perlu diusahakan untuk diingat. Polisi sudah punya deskripsi fisik Fajar, keterangan Bu Lastri, dan rekaman CCTV minimarket yang sudah diambil Rabu pagi. Rekaman itu memang tidak menangkap wajah dengan jelas, tapi menangkap nomor plat angkot Fajar saat masuk ke jalur. Dan nomor itu cocok dengan kertas yang ada di dompet Samsul yang diserahkan Yati ke polisi Rabu malam. Yati tidak bilang ke polisi soal kalimat di bawah nomor plat itu. Ia lipat bagian itu ke dalam sebelum menyerahkan kertas tersebut. Petugas tidak tanya. Dan Yati tidak tahu apakah itu keputusan yang benar. Tapi itu satu-satunya keputusan yang bisa ia buat malam itu. Randy dapat kabar dari Yati lewat telepon Rabu sore. Singkat, faktual, dengan nada ibunya yang selalu terdengar lebih tenang dari yang sebenarnya ia rasakan. Randy langsung berangkat dari Depok naik KRL. Sampai rumah sakit hampir maghrib. Waktu ia masuk ke kamar dan lihat punggung bapaknya yang dibalut tebal itu, ia duduk di kursi yang tadi ditinggal Yati dan tidak tahu harus bilang apa. Samsul yang lihat dulu ke anaknya, dan yang keluar dari mulutnya bukan penghiburan, bukan dramatisasi. Ia bilang Randy harus makan dulu sebelum duduk di sini. Randy pergi ke kantin. Di lorong rumah sakit ia berdiri sebentar di depan jendela yang menghadap parkiran. Dan baru di sana ia menangis. Pendek, tidak ditonton siapapun. Lalu selesai. Di gang kebun kacang, tetangga-tetangga Samsul sudah tahu sebelum Yati sempat pulang untuk ambil pakaian. Bu RT sudah datang ke kontrakan 2 kali. Pertama untuk pastikan rumahnya tidak kenapa-kenapa. Kedua untuk titip beras dan lauk yang dikumpulkan dari beberapa rumah.
Di warung ujung gang, orang-orang ngobrol soal ini dengan cara yang sudah jadi tradisi di lingkungan padat. Keras, Kamis pagi, Yati pulang sebentar ke kontrakan untuk ambil baju ganti dan keperluan Samsul di rumah sakit. Ia masuk ke kamar, buka lemari, dan di sana ia lihat baju kerja Samsul yang digantung rapi. 4 setel. Semua sudah kusam di bagian kerah, tapi masih bersih karena Samsul selalu cuci sendiri sebelum tidur. Ia ambil 1 setel, lipat masuk tas. Lalu ia lihat ke kain lap kuning yang biasanya ada di gantungan belakang pintu. Tidak ada. Sudah hangus di dalam angkot itu, tentu saja. Yati pegang gantungan kosong itu sebentar. Paku kecil berkarat yang sudah ada di sana sejak mereka pertama pindah ke kontrakan ini 18 tahun lalu. Lalu ia tutup pintu dan pergi. Bu Lastri tidak bisa tidur nyenyak Rabu dan Kamis malam. Bukan karena trauma, atau mungkin memang itu, tapi ia tidak menyebutnya dengan kata itu. Ia duduk di tepi ranjang kosannya yang sempit, dengerin suara jalan dari balik jendela yang tidak pernah ia tutup rapat karena takut pengap. Lututnya masih dibalut. Fajar belum tertangkap sampai Kamis siang. Angkotnya ditemukan ditinggal di pinggir jalan di kawasan Petamburan. Kunci masih dikontak, pintu tidak dikunci. Polisi sudah ke alamat kakaknya di Petamburan, tapi kakaknya bilang tidak tahu di mana Fajar sekarang dan tidak dengar kabarnya sejak Selasa malam. Kakaknya, seorang perempuan 40-an dengan 3 anak, bicara dengan cara orang yang sudah lama belajar tidak terlalu terlibat dalam urusan adiknya. Ia tidak menutup-nutupi, tapi juga tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kamarnya sudah kosong dari barang-barang Fajar sejak kemarin pagi. Pak Darto datang ke rumah sakit Kamis sore, bawa jeruk sebagai oleh-oleh, duduk di kursi tamu selama 20 menit. Ia dan Samsul bicara sedikit soal angkot, soal koordinator yang sudah dengar kabar dan minta maaf karena tidak lebih cepat antisipasi situasinya. Soal kemungkinan ada bantuan dari koperasi sopir. Samsul dengarkan semua itu sambil berbaring miring ke kiri karena punggung. Jumat pagi, Yati baru tahu dari perawat bahwa biaya perawatan Samsul akan cukup besar. Luka bakar derajat 2 butuh perawatan beberapa minggu. Ada kemungkinan perlu skin graft di bagian punggung, belum termasuk obat-obatan. BPJS Samsul aktif, tapi ada beberapa item yang tidak tercover penuh. Perawat menjelaskan semua itu dengan nada yang profesional dan tidak kejam, tapi informasi itu tetap mendarat di telinga Yati dengan berat yang tidak proporsional dengan cara ia disampaikan. Yati angguk, bilang mengerti, lalu kembali. Jumat siang, polisi dapat informasi dari seorang yang kenal Fajar bahwa ia kemungkinan ada di daerah Tangerang, di rumah seseorang yang namanya tidak disebutkan. Pengejaran masih berlangsung. Berita ini sampai ke Yati lewat telepon dari petugas yang menangani kasusnya. Singkat, prosedural, belum ada kepastian. Yati catat di kertas kecil, nama petugas, nomor telepon, tanggal, jam. Kertas itu ia lipat dan masukkan ke dompetnya, di tempat yang sama persis dengan tempat ia simpan struk belanja, tagihan listrik, dan semua hal kecil yang harus diingat. Tapi tidak ada tempatnya selain di sana. Bu Lastri datang ke rumah sakit Jumat sore. Ia tahu kamar mana karena tanya di bagian informasi. Ia bawa roti dari toko roti dekat kosannya, yang paling. Yati keluar dari kamar sebentar untuk beri ruang. Ia bilang mau ambil air, tapi sebenarnya ia perlu 1 menit di luar. Di lorong rumah sakit, ia berdiri di dekat jendela yang sama yang kemarin ditangisi Randy, meski ia tidak tahu itu. Dari sana, ia lihat ke parkiran yang penuh motor dan 1-2 ambulans. Tangannya pegang tali tas dengan cara yang lebih erat dari perlu.
Di dalam kamar, Samsul dan Bu Lastri bicara sebentar. Tidak banyak, tidak tentang kejadian, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih biasa. Bu Lastri tanya apakah rem angkotnya memang selalu seperti itu di depan palang perlintasan kereta. Samsul bilang iya. Lalu keduanya diam, dan diam itu tidak canggung. Malam Jumat, Randy temukan tas batik hijau Bu Lastri di dalam tas kresek yang diberikan petugas pemadam. Entah bagaimana tas itu tidak ikut terbakar. Mungkin jatuh keluar waktu Bu Lastri melompat. Mungkin ditendang seseorang tanpa sengaja ke sisi jalan. Bagian bawahnya yang sudah jamur itu sedikit lebih gosong dari biasanya. Jumat malam, kondisi Samsul mulai stabil. Tapi dokter bilang minimal 2 minggu lagi di rumah sakit. Dan sesudahnya tidak bisa langsung kerja. Punggungnya butuh waktu. 2 minggu tanpa setoran. 2 minggu tanpa pemasukan dari satu-satunya sumber yang ada. Cicilan angkot yang sekarang sudah jadi bangkai gosong di halaman parkir kantor polisi sebagai barang bukti tetap jalan. Yati sudah hitung ini semua dengan kepala yang lebih tenang dari yang seharusnya, karena tidak ada pilihan lain selain tenang. Randy dengar ibunya menelepon seseorang malam itu, berbisik-bisik dari dapur kontrakan. Nada yang ia kenal sebagai nada ibunya waktu pinjam uang ke saudara. Randy pergi ke kamar, tutup pintu, dan tidak tidur sampai lama. Sabtu dini hari, Samsul keluar dari rumah sakit 17 hari setelah ia masuk. Bukan karena sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena biaya yang tidak bisa terus ditanggung. Dan karena Samsul sendiri yang minta pulang dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk dibantah. Punggungnya masih dibalut sebagian, lengan kurinya masih kaku di sisi tertentu, dan cara ia duduk di kursi roda yang mendorongnya keluar dari pintu UGD itu adalah cara orang yang sedang bernegosiasi dengan tubuhnya sendiri. Sabar, tapi tidak menyerah. Yati. Hari kedua di rumah, Samsul minta ke teras. Yati pasang bantal ekstra di kursi plastiknya supaya punggungnya tidak kena sandaran keras. Ia duduk di sana selama hampir 1 jam. Lihat orang-orang lewat, dengar suara gang yang tidak pernah benar-benar sepi. Sesekali angguk ke tetangga yang lewat dan senyum ke arahnya. Kain lap kuningnya sudah tidak ada. Ia tidak minta diganti. Belum, atau mungkin tidak mau. Atau mungkin belum tahu apakah ia akan butuh itu lagi. Di ujung gang, suara angkot lewat dari jalan besar. Mesin yang persis sama dengan mesin angkotnya dulu. Dan Samsul tidak bergerak waktu suara itu lewat. Tapi matanya berubah sesuatu yang hanya dilihat Yati dari balik tirai. Dan Yati tidak keluarkan komentar apa-apa. Fajar ditangkap 23 hari setelah kejadian. Di sebuah kontrakan di Tangerang Selatan. Bukan di tempat yang semula diduga polisi. Ia tidak melawan waktu ditangkap. Menurut keterangan petugas, ia sedang makan waktu polisi datang. Nasi bungkus dari warung dekat kontrakan, lauk tempe, dan segelas air putih. Berita penangkapan itu sampai ke Yati lewat telepon dari petugas yang sama yang kemarin-kemarin selalu memberi update dengan nada prosedural itu. Dan kali ini, Yati tidak langsung bilang ke Samsul. Ia duduk sebentar di dapur, sendirian dengan telepon masih di tangan. Sebelum akhirnya masuk ke ruang tamu dan menyampaikannya. Samsul dengarkan kabar penangkapan itu dengan diam yang panjang. Yati tidak bisa baca apa yang ada di dalam diam itu. Kelegaan? Atau kemarahan yang belum selesai? Atau sesuatu yang lebih complicated dari keduanya? Yang Samsul katakan setelah diam itu hanya satu hal. Ia tanya apakah Randy sudah makan siang. Randy yang ada di kamar keluar dan bilang sudah. Lalu mereka bertiga duduk sebentar di ruang tamu yang kecil itu. Dalam suasana yang tidak punya nama yang tepat. Bukan bahagia, bukan sedih, bukan lega.
hanya semacam titik napas setelah berlari terlalu lama. Sebelum semuanya mulai lagi. Bu Lastri dipanggil untuk identifikasi Fajar secara resmi seminggu setelah penangkapan. Ia datang ke kantor polisi dengan baju yang rapi. Baju yang biasa ia pakai ke acara RT, bukan baju sehari-hari. Di ruang identifikasi itu ia lihat Fajar dari balik kaca satu arah. Dan ia mengenalinya langsung, tanpa ragu. Dengan cara yang sama seperti ia mengenal jalan menuju pasar. Hafal bukan karena dipelajari, tapi karena sudah terlalu sering dilalui. Yang mengejutkannya bukan wajah Fajar. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang sudah dikenal siapapun yang pernah berurusan dengan sistem ini. Tidak lambat secara dramatis, tidak cepat secara memuaskan. Hanya berjalan di lane-nya sendiri, dengan logikanya sendiri. Samsul dan Yati bolak-balik ke kantor polisi, dan kemudian ke kejaksaan. Selalu dengan ongkos yang tidak bisa di-reimburse oleh siapapun. Selalu dengan waktu tunggu yang memakan sisa energi yang tidak banyak. Samsul tidak pernah komplain soal proses itu. Ia jawab semua yang ditanya, tanda tangan semua yang perlu ditanda tangan, datang di semua jadwal yang diberikan. Yati yang menemaninya di setiap sesi itu adalah Yati yang paling lelah yang pernah ia lihat. Tapi juga Yati yang paling tidak mau terlihat lelah. Angkot pengganti datang dari koperasi sopir. Pinjaman sementara, bukan milik. Dengan syarat-syarat yang Samsul terima meski tidak semua klausulnya menguntungkan. Angkot itu lebih tua dari angkotnya yang lama. Cat merahnya lebih terang dan kurang ia sukai. Dan spion kirinya punya sudut pandang yang sedikit berbeda yang harus ia biasakan. Hari pertama ia kembali kerja, 6 minggu setelah kejadian, sebelum dokter benar-benar izinkan. Ia duduk di kursi sopir angkot pinjaman itu, periksa rem tangan, injak kopling 2 kali. Tidak ada kain lap kuning di saku pintu. Ada kain lap putih yang dibeli Yati kemarin dari warung. Bukan kuning, tapi itu yang ada. Dan Samsul melipatnya dengan cara yang sama persis. 2 kali usap di spion kiri, 1 kali di kanan. Bu Lastri beli tas belanja baru. Bukan yang bermotif batik, karena yang bermotif batik tidak ia temukan di lapak yang biasa. Ia beli yang polos, warna biru tua, dari toko plastik di lorong pasar yang jarang orang masuk. Selasa pertama setelah semua itu, ia berdiri di titik ngetem yang sama seperti biasanya. Bangku kiri depan, tas di pangkuan, koran yang belum terbuka. Samsul di belakang setir angkot pinjaman yang catnya terlalu merah itu. Mereka tidak bicara banyak waktu Bu Lastri naik. Hanya 1-2 kalimat soal cuaca, soal pasar yang katanya sekarang tutup lebih awal. Tapi ada yang berbeda dari ritme itu sekarang. Bukan lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda, seperti lagu yang sama dimainkan di nada yang sedikit lebih rendah. Randy kembali ke Depok 3 minggu setelah kejadian. Semester tidak bisa terus ditinggal, dan Samsul yang minta ia balik dengan cara yang tidak memberi ruang untuk ditolak. Pagi ia berangkat, Yati masak nasi goreng. Bukan karena itu menu perpisahan, tapi karena itu yang ada di kulkas. Randy makan banyak, sesuatu yang tidak biasa ia lakukan di rumah. Yati akhirnya pergi ke dokter. Bukan bidan kali ini, tapi dokter umum di puskesmas. Karena nyerinya sudah terlalu sering dan terlalu lama untuk terus diabaikan. Ia pergi sendiri, Rabu pagi, waktu Samsul sedang kerja. Dokternya perempuan muda, ramah, dan langsung minta beberapa pemeriksaan. Yati pulang dengan selembar kertas rujukan dan instruksi untuk kembali minggu depan dengan hasil labnya. Di jalan pulang, ia beli gorengan 2 biji. Makan 1 lagi ia bungkus untuk Samsul. Ia tidak bilang ke Samsul soal dokter itu. Bukan karena takut katanya pada dirinya sendiri, tapi karena belum ada yang perlu dibicarakan sebelum ada hasil yang jelas.
ini adalah kalimat yang sudah ia ulangi dalam kepala sejak 3 bulan lalu. Di persidangan pertama Fajar, Samsul hadir sebagai korban. Ia duduk di kursi yang disediakan dengan kemeja yang disetrika Yati pagi itu. Satu-satunya kemeja yang masih layak untuk acara resmi. Warnanya biru muda, sedikit longgar di bahu kiri karena berat badannya turun selama di rumah sakit. Ruang sidang itu punya bau yang khas, campuran dokumen lama dan AC yang terlalu dingin, dan orang-orang yang masing-masing membawa urusan mereka sendiri. Samsul tidak banyak lihat ke arah Fajar selama sidang itu. Bukan karena tidak mau, tapi karena ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Bahwa setiap kata yang keluar dari mulut pengacara dan jaksa hari itu adalah kata-kata yang akan menentukan sesuatu. Dan Samsul ingin pastikan ia tidak kehilangan satu kata pun. Fajar duduk di kursi terdakwa dengan cara yang mengejutkan beberapa orang di ruang sidang itu. Tidak tertunduk, tidak gelisah, tidak menampilkan ekspresi apapun yang biasanya diharapkan dari seseorang di posisi itu. Ia duduk tegak, tangan di meja, mata ke depan. Pengacaranya bicara soal keadaan emosional kliennya, soal provokasi, soal konteks yang lebih luas. Samsul dengarkan semua itu dari kursinya. Dan yang ia rasakan bukan kemarahan. Meski mungkin kemarahan itu ada di suatu tempat, jauh di dalam. Yang ia rasakan lebih mirip kelelahan yang sangat spesifik. Lelah karena harus ada di ruangan ini. Lelah karena harus duduk di sini. Dan dijadikan bagian dari narasi orang lain tentang hidupnya sendiri. Bu Lastri bersaksi di persidangan kedua. Berdiri di podium dengan suara yang lebih keras dari yang diperkirakan siapapun yang melihat tubuhnya yang kecil itu. Ia ceritakan semuanya lagi, untuk ketiga atau keempat kalinya, dengan urutan yang persis sama, karena memang begitulah yang terjadi. 2 bulan setelah kejadian, kehidupan di Gang Kebon Kacang sudah kembali ke ritmenya. Bukan karena semua sudah beres, tapi karena itulah cara hidup bekerja di tempat seperti ini. Ia tidak menunggu semua beres. Ia jalan terus dan bawa serta yang belum selesai itu. Samsul sudah kerja penuh lagi, meski punggungnya masih protes di hari tertentu. Biasanya hari yang hujan, atau hari yang ia terlalu lama duduk tanpa istirahat. Setoran mulai teratur lagi, meski belum sebesar dulu. Cicilan angkot yang hangus itu masih jalan. Ada negosiasi dengan pihak leasing yang belum selesai. Ada surat-surat yang masih bolak-balik. Ada angka yang belum ketemu solusinya. Tapi setiap pagi, Samsul tetap berangkat. Itu saja dulu. Yati dapat hasil labnya, dan dokter bilang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ke spesialis. Perlu beberapa langkah lagi sebelum ada kepastian. Ia pulang dari puskesmas dengan kertas rujukan yang lebih tebal dari yang pertama. Dan kali ini ia tidak beli gorengan di jalan. Samsul pulang Rabu sore. Hari yang tidak istimewa, tidak ada yang berbeda dari hari Rabu lainnya. Ia beli gorengan 3 biji di depan gang. Makan 1 di angkot, bawa 2 pulang. Kain lap putih ia lipat dan taruh di saku pintu angkot pinjaman itu. Bukan di kantungan pintu rumah, karena di sana paku kecil berkarat itu masih kosong dan Samsul belum memindahkan apapun ke sana. Ia masuk gang, ucap salam ke tetangga yang duduk di depan rumah, lalu masuk ke kontrakan. Yati ada di ruang tengah, bukan di mesin jahit, tapi duduk di kursi dengan kedua tangan di meja dan selembar kertas di depannya. Samsul lihat itu. Ia taruh gorengannya di meja, ia duduk di kursi seberang. Malam itu mereka bicara lama,
lebih lama dari yang sudah-sudah, lebih jujur dari yang sudah-sudah. Lampu ruang tengah menyala satu-satunya karena yang di dapur putus dan belum diganti. Di luar, gang masih ramai dengan suara anak-anak dan motor. Dan seminggu kemudian, Samsul menemani Yati ke dokter spesialis. Ia tidak bilang ke siapapun, tidak ke Pak Darto, tidak ke Hendra, tidak ke sesama sopir di warung Mang Ujang. Ia bilang ke koordinator angkot bahwa ia perlu izin setengah hari. Urusan keluarga, tidak lebih dari itu. Mereka pergi dengan angkot umum, bukan angkot Samsul. Karena hari itu angkotnya ia titipkan ke sopir lain untuk bantu setoran. Di ruang tunggu klinik itu, mereka duduk berdampingan di kursi plastik yang sama jenisnya dengan kursi di UGD tempat Yati menunggu 2 bulan lalu. Dan Samsul pegang tangan Yati dengan cara yang persis sama dengan cara Yati memegang tangannya waktu itu. Mereka tidak bicara. Nomor antrean mereka. Waktu pengacara Fajar tanya, apakah Bu Lastri yakin? Ia jawab setiap pertanyaan itu dengan kalimat yang tidak lebih panjang dari yang perlu. Dan tidak satu pun jawabannya bergeser dari yang pertama kali ia katakan di kantor polisi. Karena wajah orang yang mau membakar kendaraan di depan mata adalah jenis wajah yang tidak perlu diusahakan untuk diingat. Dan di dompet Samsul, di belakang KTP, ada nomor plat itu. Lengkap, semua digit, ditulis malam sebelumnya, seolah ada bagian dari dirinya yang sudah tahu. Fajar divonis 7 tahun, tapi hukum selesai bukan berarti cerita selesai, dan kalian tahu itu. Share video ini ke seseorang, dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang ditulis Samsul di bawah nomor plat itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.